Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa talkshow pendidikan kita hari ini. Tema yang akan kita bahas sangat menarik dan relevan, yaitu implementasi pembelajaran mendalam di sekolah atau yang terkenal dengan deep learning. Pembelajaran mendalam atau deep learning bukan hanya soal teknologi ya pemirsa, tapi juga bagaimana guru menuntun siswa untuk memahami konsep secara utuh, berpikir kritis dan mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, telah hadir bersama saya 3 narasumber inspiratif ya. Yang pertama Dr. Fajri guru bahasa Inggris dari SMP An-Naba. Yang kedua yang di tengah, yang kedua yang paling kiri sebelah saya, Pak Asep Barhoya MPD SH, guru bahasa Indonesia dari SMPN 2 Cilaku. Dan yang ketiga yang tak asing lagi, ini sering ada muncul di medsos ya, banyaknya terkenal dengan Abdul itu ya, dengan Abdul. Pak Abdul Khalik ya, Pak Abdul Khalik, guru bahasa Indonesia dari SMPIT Raudatul Muttaqin. Selamat datang bapak-bapak semuanya. Bagaimana, sehat semua? Istri di rumah? Oh gitu. Ya pemirsa, ada yang mau? Baik, langsung saja ke segmen yang pertama, yaitu kita bahas pemahaman tentang pembelajaran mendalam. Baik, kita mulai dari pemahaman dasar dulu ya. Mohon izin Pak Dr. Fajri, sebagai guru bahasa Inggris, bagaimana Bapak memahami konsep pembelajaran mendalam? Konsep pembelajaran mendalam. Ya, silakan. Mic-nya ya. Kurang panas sedikit. Nah. Bawah. Ke bawah. Sekali lagi ya, konsep pembelajaran mendalam menurut Pak Fajri, khususnya sebagai guru bahasa Inggris. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Haji selaku moderator. Kita berbicara tentang pembelajaran mendalam gitu ya. Bagi saya, sebagai saya itu konsep pembelajaran mendalam itu merupakan proses pembelajaran yang mana dalam kegiatan atau misalkan hal-hal yang dilakukan itu dalam pembelajaran itu tidak terpaku pada teori saja atau teori belaka gitu ya, tetapi harus mempunyai atau si peserta didik ya sebagai sasaran ininya, jadi itu harus mempunyai pemahaman tentang materi tersebut atau esensinya yang mana berkaitan dengan di kehidupan nyata seperti itu Pak. Jadi tidak, kalau misalkan kita tarik dari sesuai dengan mapel saya bahasa Inggris itu ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu kalau misalkan kita mengimplementasikan pembelajaran mendalam dalam bahasa Inggris itu, jadi tidak hanya belajar tentang teori vocabulary saja ataupun misalkan grammar saja seperti itu Pak.
tetapi mungkin bisa dikaitkan dengan real ya, maknanya itu sendiri. Misalkan contohnya membuat vlog, ya bisa seperti itu, membuat vlog dalam bahasa Inggris ya baik, ataupun misalkan rekonteks itu kan menceritakan ulang kejadian yang para siswa itu rasakan atau alami, kemudian menceritakan lagi seperti itu ya. Mungkin Oh iya, terima kasih. Jadi siswa dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif ya. betul sekali ya. Oke, menarik sekali Pak Fajri. Kalau dari perspektif bahasa Indonesia sendiri, bagaimana nih menurut Pak Asep konsep pembelajaran mendalam? Ya, menurut Pak Asep, dipersilakan Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya, kalau menurut saya konsep pembelajaran mendalam sama seperti halnya Pak Haji, tidak jauh beda, karena mungkin itu sama konsepnya. Berbicara tentang konsep pembelajaran mendalam, tadi juga kita sudah mendengar bahwa itu terdiri dari ada polanya ya tadi, pola pembelajaran mendalam, yaitu 8, 3, 3, 4, itu sudah dijelaskan tadi ya. Tapi secara pribadi, khususnya untuk dalam perspektif dari guru bahasa Indonesia sendiri, di sini menurut saya ini pembelajaran mendalam ini akar pokoknya itu bersumber dari pola pikirnya terlebih dahulu. Pola pikir, karena pola pikir itu menentukan tindakan kita. Ya, karena kita sudah sebagai guru bahwa kita tahu dalam konsep pembelajaran mendalam ini ada pola pikir PPT dan PPB. Nah, di sini kebanyakan setelah observasi, setelah pengamatan, khususnya di sekolah saya, ini kebanyakan mayoritas siswa itu mempunyai pola pikir tetap. Jadi mereka itu pola pikir tetap, tidak ada motivasi belajarnya kurang. Nah, makanya itu yang perlu diberatkan itu adalah pola pikirnya terlebih dahulu, supaya dari pola pikir tetap itu bisa berubah menjadi pola bertumbuh. Nah, di situ yang paling susah, itu termasuk tantangan yang paling berat, karena pola pikir nanti yang harus dibenarkan. Nah, pola perspektif dari untuk bahasa Indonesia sendiri dalam kegiatan belajar mendalam. Nah, saya setuju sama Pak Fajri tadi bahwa pembelajaran itu tidak terfokus pada materi atau misalkan hafalan saja, tetapi siswa atau murid dituntut untuk bisa memahami makna dan kontekstual tersebut. Jadi supaya siswa itu bisa akhirnya outputnya bisa merefleksikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau misalnya dari saya sebagai guru bahasa Indonesia, khususnya pelajaran bahasa Indonesia sendiri. Nah, misalnya contoh dalam materi teknik eksposisi di sini mungkin siswa itu tidak hanya untuk dituntut menulis saja, menghafal saja, tetapi bisa menganalisis ide pokok atau topik isu-isu lingkungan, isu-isu sosial yang ada di masyarakat, misalnya isu sosial masalah sampah. Nah, jadi outputnya si siswa tersebut atau si murid tersebut nanti outputnya bisa mengaplikasikan bahwa dia itu bermakna dalam pembelajarannya, kemudian yaitu maknanya dia bisa menjaga lingkungan dari bahaya sampah. Itu sampai sana akhirnya. Mungkin itu pertanyaan.